Kalau terkait hakim-hakim yang banyak kena kasus ini gimana, Bro? Kita serahkan sama yang maha kuasa. Mau melanggar tapi tetap bebas? Cukup ketik Rex spasi Pak Hakim spasi 60 miliar. Transfer sekarang juga. Keburu ketahuan. Tapi ketika kemudian Megawati membuka hati untuk Anies ketika menjadi calon gubernur waktu itu ya, Anies kan kencang ya ingin menjadi akan diusung menjadi calon gubernur. Itu sebenarnya ada satu syarat lagi. Apa yakni, itu? Apakah kalian setuju dengan bocor alus? Tapi ketika kemudian Megawati membuka hati untuk Anies ketika menjadi calon gubernur waktu itu ya, Anies kan kencang ya ingin menjadi akan diusung menjadi calon gubernur. Itu sebenarnya ada satu syarat lagi. Apa yakni, itu? didampingi oleh Tom Lembong. Didampingi ini maksudnya di tim khususnya harus ditempel oleh Tom Lembong. Lembong yang baru Ini syarat saja. dari Anies ya? Syarat dari Teguh Umar. Teguh Umar. Gitu. Karena Tom Lembong ini yang bisa menyeimbangi suara pemilih Anies. Maksudnya mengimbangi itu seperti apa? Ya, Anies itu kan dulu dianggap terlalu condong pada kelompok tertentu. Kanan. Ya, kelompok kanan. Sedangkan Tom Lembong ini bisa membawa Anies ke kelompok-kelompok yang dulu tidak pro Anies. Ya. Gitu. Oke. Karena double minoritasnya. Ya tapi kan Tom Lembongnya sekarang ada di penjara. Itu sebetulnya menggoyangkan Anies. Untuk tidak mendeklarasikan secara terang-terangan Dukungan kepada dia mendukung Pram. Gitu. Sempat ada goyang gitu, lalu dia melihat bahwa Jokowi terang-terangan mendukung RK lewat video dan lewat beberapa manuvernya gitu. Kemudian terjadilah komunikasi dengan Pramono Anung dan negosiasi soal panggung untuk sampai 2029 dan akhirnya terang-terangan mendukung Pram dan Dul. Jadi karena faktor Jokowi lah Anies kemudian terang-terangan mendukung Pramono Anung. Iya, betul. Kalau kita perhatikan dan kita coba telaah sama-sama, apa yang terjadi sekarang tentu kalau tidak ada campur tangan Tuhan, tidak mungkin ya kan? Bagaimana sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, oleh manusia, bisa terungkap ke permukaan, kebenaran itu, kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Dalam sisi apapun, termasuk ini masalah politik ya kan. Pertama, Anies Baswedan. Ketika kata Hasto dikriminalisasi kasus Formula E atas perintah Jokowi, waktu itu Ketua KPK Firly Bahuri ya memanggil Anies Baswedan untuk diperiksa kurang lebih 13 jam apa ya. Lumayan lama ya gitu ya. Diperiksa, Pak Anies Baswedan datang sendiri waktu itu ke KPK dengan membawa maps biru. Kalian yang mengikuti pasti tahu betul ya kan. Setelah diperiksa, Pak Anies Baswedan dinyatakan tidak bersalah, tidak ditemukan tuduhan-tuduhan yang disebutkan. Sebaliknya, Ketua KPK-nya yang justru malah bermasalah dan akhirnya ditahan. Kalau kalian yang tahu apa masalah dari Ketua KPK Firly Bahuri, komen di bawah guys ya. Kita saling belajar, saling mengingatkan kejadian demi kejadian. Yang paham kenapa Ketua KPK itu ditahan, komen di bawah, oke? Begitu juga sekarang apa yang terjadi dengan Tom Lembong. Begitu banyak asumsi, narasi, ya, sanggahan, logika-logika hukum, banyak banget pendapat-pendapat ketika viral Tom Lembong menjadi tersangka karena kasus impor gula oleh Kejaksaan Agung. Banyak banget yang protes gitu loh. Kuat dugaan karena politisasi. Dipolitisir. Ada pesanan. Nah, bocor alus Tempo bongkar dibalik jadi tersangkanya Tom Lembong. Ada fakta-fakta yang sangat menarik gitu loh. Ya, kalian sudah simak kan tadi ya? Ya, kalau kita lihat ya masuk akal ya kan. Jadi
untuk menekan ke Anies Baswedan ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan, justru malah hakim yang menyidangkan Tom Lembong itu malah justru yang kena masalah sekarang. Ditangkap, ditahan karena kasus suap. Kalau terkait hakim-hakim yang banyak kena kasus ini gimana Pak? Percaya dengan hakim? Masih percaya? Ya tentunya patut disesalkan, tapi dari awal kan saya selalu bilang kita serahkan sama yang maha kuasa. Tetap percaya sama yang maha adil, yang maha mengetahui. Jadi, senantiasa sikap positif dan kondusif. Terima kasih Pak Tom. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat Pak Tom. Sama-sama ya. Terima kasih. Mau melanggar tapi tetap bebas? Cukup ketik Rex spasi Pak Hakim spasi 60 miliar. Transfer sekarang juga. Keburu ketahuan. Di tengah gonjang ganjing kasus suap, Mahkamah Agung mendukung rencana kenaikan gaji hakim agar hakim makin bermartabat dan berintegritas. Mantap. Biar hakim tidak korupsi, tinggal naikin gaji. Pertanyaannya, akankah solusi ini berlaku untuk semua profesi? Agar rakyat tidak mencuri, pengangguran digaji. Biar pekerja termotivasi, UMR jadi lebih tinggi. Mimpi kali ya. Uye. Kita sepakat gaji layak itu penting, tapi kalau niatnya dari awal bukan mengabdi, pakai hati yang bersih, mau dikasih gaji segede APBN juga tetap aja nyuri. Masalahnya bukan isi rekening, tapi isi nurani. Naikin gaji buat cegah suap, ibarat naikin uang jajan anak nakal biar nggak nyolong. Bukannya insaf, anaknya malah jadi penada barang gelap. Kau yang gelap. Hukuman korupsi sudah sepatutnya berat, tapi kalau pelakunya penegak keadilan harus dikali lipat lebih berat. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Jangan sampai putusan pengadilan kayak promo voucher pulsa. Mau melanggar tapi tetap bebas? Cukup ketik Rex spasi Pak Hakim spasi 60 miliar. Transfer sekarang juga. Keburu ketahuan. Bisa aja saya. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Suap apa? Komen juga di bawah guys ya. Jadi kita coba di sini mungkin kita mencoba berinteraksi lewat video ini dan Anda juga sahabat Heri semua bisa ikut berkontribusi lewat komentar ya. Melihat kasus demi kasus gitu ya. Saya mau coba ini. Jadi tidak hanya dari pandangan saya, analisa saya, tapi juga dari teman-teman. Oke? Nah, nanti insya Allah komen-komen yang bagus, yang ini kita akan coba angkat ke media. Bang Iris akan coba screenshot gitu ya. Nanti kita akan post gitu ya, insya Allah. Ya, silakan berikan argumentasi yang tepat. Dan di sini Hendrix Media belajar untuk memberikan argumentasi, analisa, tapi tidak tendensius kepada personal orang lain gitu ya. Jadi ini kita belajar dari analisa. Jadi kalau kalian datang ke channel YouTube Hendrix Media ini melihat hanya sebentar gitu ya dari judulnya atau thumbnailnya saja, ya mending nggak usah ya kan. Nah, tapi di sini belajar ya. Dan di sini insya Allah kita tidak akan melakukan tidak tendensius kepada personal, tapi menganalisa kejadian demi kejadian, ya tentu sesuai dengan analisa dan logika kita, ya. Analisa yang kita sampaikan ini bisa benar, bisa juga salah, ya kan? Nama juga analisa. Mudah-mudahan Republik ini masih dibenarkan untuk memberikan sebuah analisa. Setuju nggak sahabat Indonesia? Nah, akhirnya kan hakim tersandung masalah, ya hakim yang menyidangkan kasus Tom Lembong. Nah, ini netizen juga mengatakan
jalur langitnya memang kuat gitu ya. Ya, ini kuasa Tuhan ya. Tuhan menunjukkan kebenaran. Jadi orang benar itu walaupun dikriminalisasi akan ditunjukkan sendiri oleh Tuhan gitu loh, oleh Allah. Ini loh kebenaran sebenarnya gitu loh. Ya sebenarnya dari dulu kan seperti itu guys ya. Apapun itu kejadiannya, itu kebenaran itu kan terungkap dengan sendirinya. Apalagi ini kan begitu banyak support dukungan waktu itu ke Pak Anies Baswedan dan juga ke Pak Tom Lembong. Ini kan dua sejoli ya. Dan beberapa video juga saya pernah bahas. Saya juga sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bocor Halus Tempo itu. Dan ini jelas tampak sekali unsur politisnya gitu ya. Di balik dijadikan tersangkanya Tom Lembong, ya kan? Apalagi ini kan Pak Anies Baswedan akhirnya kan apa? Tidak jadi apa-apa, ya kan? Lalu kemarin justru Pak Anies Baswedan melakukan langkah cerdas di Jakarta dengan mendukung Pramono Rano. Dan itu langkah yang sangat tepat. Sekarang kita perhatikan Pramono Rano berusaha untuk melanjutkan program-programnya Pak Anies Baswedan. Memang menggertak Anies Baswedan gitu ya. Tidak mendukung Pramono Rano, tapi Anies Baswedan luar biasa gitu ya. Tidak takut dengan gertak. Padahal kan kita ketahui bersama waktu reklamasi bagaimana itu ya. Ketika Anies Baswedan ingin menyetop reklamasi, gimana Luhut Binsar Panjaitan dengan sumringah gitu ya, menantang Pak Anies Baswedan. Siapa yang berani melakukan ini dengan kata-kata yang sangat tajam gitu ya. Dan alhasil apa? Pak Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia dengan beraninya tetap melakukan penyetopan reklamasi waktu itu. Ya, begitu kuat kan? Karena kan tidak hanya Luhut Binsar Panjaitan, tapi juga dari pemerintah pusat waktu itu yang sangat mendukung reklamasi. Dan sekarang coba perhatikan setelah di stop oleh Anies Baswedan di Jakarta, reklamasi ternyata tetap dilanjutkan akan dilanjutkan di Tangerang, Banten yang kemarin pagar laut. Dan sekarang pagar laut juga kabarnya tetap dilanjutkan gitu loh. Nah, itu gimana ya kan? Nah, sekarang kenapa kita katakan jalur langit itu memang kuat, satu persatu dipertunjukkan kepada kita. Nah, sekarang ini kan kata Hasto ya, atas perintah Jokowi, sekarang Jokowi ketika tidak menjabat menjadi presiden atau mantan presiden ya, justru sekarang malah tampak ketar-ketir, begitu banyak masalah, timbul sendiri masalah baru. Ini ijazah palsu mulai di-up lagi. Nah, ada strategi tingkat tinggi juga ini dari isu ijazah palsu yang diangkat lagi ke publik ini, ya. Nah, ini kan juga netizen terus menghubung-hubungkan ya, dulu dikriminalisasi Anies, sekarang mulai ke-up. Jadi memang kalau di video saya sebelumnya, kalau kalian nonton, ketika Pak Anies Baswedan menjabat Mendikbud, itu kan ditemukan dugaan ijazah palsu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan netizen juga menghubung-hubungkan, jangan-jangan Pak Anies Baswedan juga tahu fakta sebenarnya ijazah Jokowi. Dugaannya ijazah palsu, dugaan gitu ya. Benar atau tidak, we don't know. Dan sekarang dibuktikan bagaimana blundernya UGM ya kan, dan juga press conference dari Jokowi, belum lagi preman yang diturunkan gitu ya. Ada kemarin video kita perhatikan ya, Sylvester itu namanya ya, yang kemarin sempat debat panas dengan Rocky Gerung ya, tiba-tiba menghadang para demonstran. Belum lagi kedatangan dari Hercules gitu ya ke rumahnya Jokowi. Nah, ini ada apa gitu loh, tampak terus dibela gitu loh. Juga mungkin ini juga yang menyebabkan Pak Anies Baswedan itu dipecat dari Kemendikbud, di reshuffle bahasa halusnya gitu ya. Apakah itu? Kita komen di bawah guys ya. Dan
kalau saya perhatikan memang ini ada politik tingkat tinggi ya yang dimainkan gitu loh. Dan siapa yang diuntungkan dari kasus ijazah palsu yang terus bergulir ini? Ayo komen di bawah guys ya. Apakah Prabowo? Apakah Anies Baswedan? Nah, kalau saya perhatikan bisa jadi kedua-duanya. Kenapa? Kalau Prabowo mungkin ini adalah salah satu kelemahan dari degemonasi politik Jokowi, sehingga Prabowo yang diisukan ada kudeta, Gibran akan naik, itu akan bisa ketika isu ini terangkat, maka Prabowo bisa memegang kendali gitu loh, ya. Kemudian Anies Baswedan tentu juga punya peran nanti ketika di 2029, ketika power of Jokowi itu bisa ditekan lewat kasus ijazah palsu ini, maka di 2029 Anies punya peluang besar gitu loh, ya, dapat dukungan dan juga punya kesempatan yang sangat luas, sangat besar, peluangnya sangat besar untuk bisa maju di 2029. Kalau saya melihat begitu, ada dua keuntungan yang didapatkan dari kasus ijazah palsu ini. Kalau ini bisa tetap terus berlanjut dan memang punya daya ledak yang sangat luar biasa dari kasus ijazah palsu. Dan juga tentu nanti Tom Lembong punya berbargaining, ya kan? Ini kan Tom Lembong hakimnya bermasalah, terus hakimnya diganti. Dan ini sudah mulai ada titik terang, ada lega dari Tom Lembong perihal kasus yang menjerat dirinya gitu loh. Nah, nanti kalau Tom Lembong misalnya bebas, maka tentu ruang gerak Anies dan Tom Lembong kalau tetap konsisten mereka bergerak bersama-sama lewat Ormas Gerakan Rakyat, peluangnya lagi-lagi akan makin besar. Ketika ijazah palsu ini mencuat gitu ya, bisa menekan the power of Jokowi nanti di 2029, sekarang masih gitu ya, apalagi ada isu matahari kembar gitu ya. Nah, maka ini peluangnya sangat besar untuk Prabowo dan Anies Baswedan. Apakah karena kan Prabowo kan diisukan masih di bawah bayang-bayangnya Jokowi. Maka kalau saya perhatikan begitu, ada dua kepentingan besar yang diuntungkan dari dugaan ijazah palsu. Kalian setuju nggak sama Iris? Komen di bawah guys ya. Oke, sama Iris itu saja mungkin analisa ya kita bercoba untuk belajar ya, cuap-cuap gitu istilahnya, belajar menganalisa kejadian demi kejadian. Kalau kalian suka silakan like, subscribe, komen, dan juga share ke media sosial sahabat ini semua. Oke, itu saja video kali ini sahabat ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.